236 remaja usia 14 sampai 18 tahun ajukan nikah, teman-teman. Halo kawanku, Yuk kita bahas hidup ini, maknai dan kita revisi dari ruang-ruang psikologi. sama siapa? Bersama Kak Andre. Revisi bro. Halo kawanku, kenalin gue Kak Andre. Sehari-hari Kak Andre itu sebenarnya dosen psikologi di beberapa kampus, teman-teman. Ya, kampus Kalbis Institute, kampus Bayangkara University, kampus Starkey College yang cewek-cewek itu semua. Lalu juga Kak Andre ngajar di beberapa konsultan. Dan memang sehari-hari Kak Andre sebenarnya memiliki perusahaan, CEO di PT Ethos Logos Pathos, lalu juga CEO di Trust Muda Indonesia. Dan yang lebih pentingnya teman-teman, sebenarnya kenapa Kak Andre mewujudkan Kak Andre TV ini? Banyak orang pengen berharap dari 10 tahun Kak Andre pengalaman mendampingi anak-anak, mendampingi remaja, mendampingi orang muda, dan mendampingi parenting, mendampingi seluruh karyawan. Selama 10 tahun ini Kak Andre ingin membagikan refleksi, membagikan seluruhnya itu, teman-teman. Dan Kak Andre berusaha menjawab seluruh kebutuhan-kebutuhan persoalan hidup, dinamika hidup, persoalan apalagi cinta, karir, pasangan, rumah tangga, anak, dan seluruhnya, teman-teman. Dan dapat inspirasi dari sini dan akan dijawab oleh di ruang psikologi Kak Andre. Maka teman-teman, semuanya itu adalah persoalan hidup. Jangan lupa teman-teman, nanti akan ada kata-kata yang paling mantap. Semua persoalan hidup di ruang psikologi Kak Andre. Revisi bro. Selamat datang, ini studionya Kak Andre TV, teman-teman. Ini Kak Andre sendiri loh yang rangkai tanpa konsultan apapun. Di sini ada suasana coloring. Coloring itu ada memang berwarna-warna. Tentang itu sebenarnya adalah makna tentang kehidupan kita, penuh dengan makna, penuh dengan persoalan, penuh dengan dinamika, penuh dengan warna-warna itu sendiri, teman-teman. Maka ini buku-buku ya, sebagai karena kita akan bahas juga secara teoritis psikologi singkat saja, teman-teman, untuk menjawab semua kebutuhan persoalan hidup itu dan menjawab semuanya. Lalu sana, wah, ya kan teman-teman ya, that you are, ya kan, warna hitam, dan itu adalah memang suatu hal yang sangat tegas dalam menjawab segala sesuatu ya, teman-teman. Lalu ini adalah kata-kata yang sangat indah, keren, ada love, joy, peace, dan inilah sebenarnya adalah, teman-teman, ini adalah ketentraman jiwanya itu sendiri, ketentraman jiwa itu sendiri ya. Tapi yang paling senang saya di sini, goodness dan peace, damai. Maka kita menuju kedamaian itu memang kita harus belajar refleksi dengan semuanya. Oke ya, teman-teman, kita satu lagi. Lihat kawanku ya. Nah, ini nih revisi bro. Pokoknya semua kita revisi pokoknya. Yang hal berkaitan dengan yang sedih-sedih ya kan, yang bergumul, pokoknya yang pokoknya sesuatu hal yang sangat pelik dalam hidup. Coba deh tonton terus di Kak Andre TV. Teman-teman akan menemukan sesuatu hal yang sangat bermakna di ruang psikologi Kak Andre. Oke, lalu ini ada papan tulis, teman-teman. Warna kuning ini adalah sebenarnya adalah sesuatu bingkai yang orang itu jadi kalau sudah mulai gelisah gitu ya, sudah mulai gelisah, sudah mulai kecewa, jadi harus ada warna kuning. Warna gitu itu jembatan antara warna merah dan warna hijau. Nah, orang bisa ke warna hijau yang lebih baik, orang bisa ke warna merah kalau yang lebih buruk, ya kan? Maka warna kuning itu tengah-tengah. Maka Kak Andre hanya nanti reminder Kak Andre akan coba membahas segala sesuatu ini di sini, di papan tulis ini. Pokoknya santai, santuy, dan penuh dengan teka-teki, penuh dengan makna. Oke, nih set, ini warna biru dongker. Warna dalam psikologi warna ya, teman-teman. Biru dongker ini adalah orang yang sebenarnya bisa beradaptasi. Maka Kak Andre akan beradaptasi. Maka teman-teman, channel Kak Andre ini ada di indoor. Sebenarnya ini teman-teman outdoor loh, kamu nggak percaya? Ini outdoor loh, saya di bawah matahari sebenarnya. Tetapi saya buat secara sedikit indoor. Tapi nanti channel berikutnya saya pasti akan keluar. Kita cari inspirasi. Kita cari inspirasi orang-orang yang hebat, cari inspirasi bagaimana dia bisa mengatasi psikologinya sendiri. Maka teman-teman, yuk ikutin terus di channel Kak Andre TV Revisi bro.
Kak Andre lagi baca-baca, kawanku. Ini, aduh, prihatin banget ya. Kasus media sosial ya. Minggu ini, Kak Andre baca ya, dari kompas.com. Sejak Januari hingga Juli 2020, 236 remaja di kota Jepara usia 14 sampai 18 tahun ajukan nikah, teman-teman. Ini yang tertulis, banyak juga yang fenomena yang lain, teman-teman. Oh my god, separuhnya hamil. Kawanku, itu kasusnya udah lama. Kak Andre menangani banyak anak-anak kasus penuh dengan dinamika psikologi pertumbuhan seksualnya. Itu rata-rata terjadi di SMP dan SMA. Entah mulai dari bokep-holic, ya kan? Entah mulai dari bokep-holic, mulai tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Ini bukan soal cinta. Ketika SMP dan SMA ini bukan soal cinta. Tapi teman-teman, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah yang sebenarnya teman-teman harus tahu. Hai parenting juga boleh nonton di sini. Yuk kita bahas kok. Kok bisa ya anak-anak bahkan remaja tadi, anak SMP bisa sampai kebablasan dalam pacarannya, teman-teman. Pasti banyak faktornya, beneran pasti banyak faktornya. Tapi kan pengen ngambil 3 faktor saja. Kalau apa yang kita tonton itu menjadi asumsi otak kita. Maka teman-teman ya, kalau kita nonton sesuatu hal, itu langsung masuk kecepatan cahaya ini masuk di dalam rekaman memori-memori kita, teman-teman. Maka nggak heran dalam psikologi pertumbuhan lo gitu ya, anak SMP, anak SMA, kalau lo nonton satu hal yang lain tuh akan membawakan lo psikologi lo sendiri. Itu yang pertama. Jadi apa yang lo tonton ini dunia digital, bro. Hai parent, ini juga dunia digital, hati-hati lo. Kawanku, Kak Andre inget banget, ini anak SD sebenarnya, pasien Kak Andre itu kelas, oh my god, masuk kelas 6 ya. Itu sudah kecanduannya luar biasa. Bahkan ya bisa kategori bokep-holic. Bayangkan loh, anak SD tahun 2018 anak SD itu bokep-holic. Karena apa, ini di digital, bro. Apa yang lo tonton itu akan mempengaruhi, kalau orang bilang namanya PVC ya, anak-anak psikologi itu bilang ini PVC, prefrontal cortex gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini digital cahaya ini kita tonton, apa yang kita tidak tepat sesuai dengan umur, apa tidak sesuai dengan etika dan akhlak kita, teman-teman, ini masuk ke memori kita, dan sini ada PVC, otak kecil yang sangat merekam semua. Dan itu prefrontal cortex itu adalah otak yang mengendalikan emosi seseorang. Maka teman-teman, ini sangat mengerikan untuk anak SD. Maka nggak heran tadi Kak Andre bilang, oh my god, SMP, SMA sudah dihamil di luar nikah. Karena apa? Banyak faktor yang tadi, 3 faktor yang tadi minimal, teman-teman. Yuk, maka kita harus bahas. Ini sebenarnya urgent banget untuk parent, untuk siapapun, dan untuk diri lo sendiri, anak-anak SMP, teman-teman, anak-anak SMA, bahkan anak-anak kuliah. Yuk, bisa kok, bisa berubah. Bisa kita menterapi diri kita sendiri. So, Tuhan Maha Baik pasti mengampuni teman-teman. Revisi, bro. Temanku, semoga teman-teman, yuk, tidak menjadi korban itu. Maka teman-teman, yuk kita coba revisi, yuk. Nah, setiap manusia, ya kan, ada 3 elemen penting. Ini menurut Sigmund Freud nih, ya kan. Ada yang namanya id, lalu ego, dan super ego, teman-teman ya. Nah, ini nih kadang-kadang kita harus sadar ya, teman-teman ya. Dari mulai kita anak SD, mulai kelas 6 sampai dengan kita dewasa, termasuk kita sampai orang tua, teman-teman. Ini sampai insting manusia. Insting manusia banget lah, pokoknya sangat rapuh lah ya. Misalkan nih orang keinginan daging lah, pokoknya keinginan daging banget, nonton bokep-holic gitu ya. Bokep-holic, kemudian malas, apalagi ya, pengennya nggak beraktivitas, teman-teman ya. Nggak beraktivitas, apalagi, wah macem-macem lah. Pokoknya ini it banget deh, pokoknya it banget. Bayangkan ya, jadi kalau kita pacaran teman-teman, lo punya pacar gitu ya. Kalau pacar lo sendiri, maunya itu hawa nafsunya, aduh, auzubillah ya teman-teman, itu it banget tuh muncul tuh, it banget. Nah, ego, teman-teman, ego itu lo tunggal, diri lo tunggal, lo punya bisa menenangkan. Tapi masalahnya lo bisa kejatuh ke it, nah bisa juga jatuhnya ke super ego. Super ego ini apa nih? Nah, teman-teman, super ego ini ya, teman-teman, family. Lalu super ego itu adalah agama, apalagi norma. Nah, lalu apalagi teman-teman, agama, norma, lalu etika dan lain-lain. Ini adalah dimensi super ego. Nah, teman-teman, yuk kita menterapi diri kita sendiri. Kadang-kala kita ego ini munculnya masuk ke it ya, teman-teman. Itu selalu cenderungnya ke it aja kan. Makanya nonton bokep itu loh, it. Nah, jujur aja nih teman-teman, ini kasusnya Kak Andre.
Saya inget banget ya, papa saya nih, di umur saya waktu kelas 2 SMP. Saya inget banget nih. Papa saya ngomong kayak gini. Waktu itu kakak saya yang pertama itu pacaran. Lalu yang kedua juga udah mulai SMA ya, udah mulai besar. Lalu papa saya bilang kayak gini. Pokoknya ya, kalian boleh berelasi, bersahabat dengan siapapun. Tapi ingat, barang siapa yang mencontreng nama keluarga, silakan keluar dari rumah ini. Artinya tadi kok ada kutip, teman-teman. Itu super ego. Bokap gue itu selalu menanamkan itu ya, teman-teman. Jadi ketika gue pacaran, itu terngiang-ngiang coy. Terngiang-ngiang banget beneran bro. Gue terngiang. Jadi kalau gue pacaran. Makanya gue pacaran gue 11 tahun. Jadi gue selalu terngiang-ngiang ini. Itu tuh selalu ada. Mau lu beriman yang sangat beriman pun itu selalu berada. Nah, ketika kita menyimpangkan dengan super ego, gue yakin ego lu akan sehat, teman-teman. Egomu akan sehat. Contoh lagi misalkan, tadi ya teman-teman ya, pengen nonton bokep, waduh luar biasa karena dengan apa yang kalian tonton ya teman-teman. Tapi ingat ya, agama. Seberapa pantaskah kita di hadapan Tuhan, teman-teman? Inilah super ego yang selalu kita muncul ya teman-teman. Maka yuk kita revisi bro, minimal dari inilah Sigmund Freud ini teorinya nih. Belajar sedikit ya teman-teman, yang nggak apa-apa ya. Nah maka teman-teman yuk kita revisi diri kita coba sembuhkan diri kita. Yuk kita kuatkan di super ego kita dengan doa, ya kan, dengan berdoa teman-teman. Lalu kita dengan family itu sendiri. Yuk teman-teman, kita coba menterapi diri kita. Jangan sampai ego kita selalu masuk ke ranah id yang selalu lemah, yang selalu repot kalau kita selalu menjadi korbannya id, teman-teman. Yuk, kita super ego kita kuat walaupun id selalu menggoda kita. Oke? So, kawanku, teman-temanku semua, sudah dengar tadi kita menterapi kita diri sendiri. Sekali lagi yang teman-teman SMP maupun SMA, yuk bersahabat dengan yang baik, teman-teman. Yuk, kita kuatkan super ego kita. Hidup ini adalah untuk keluarga. Jangan sampai mencontreng nama keluarga, jangan sampai dengan segala macam. Yuk, keluarga. Yuk banyakin doa, teman-teman. Banyakin berdoa karena dekat sama Tuhan ya, teman-teman ya. Jadi semuanya itu sehat segalanya. Lalu tadi, yuk kita tahu norma semua. Maka ketika itmu, it you, ya kan, itnya kita mengajak sesuatu yang di luar itu semua, yuk please. Nah, Kak Andre hanya saranin. Oke, ada 3 saran Kak Andre. Pertama, yuk super egonya besarkan. Oke, super ego lo harus dikuatkan. Lu bersama-sama dengan yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua ya teman-teman, jika it lu muncul terus begitu, cari aktivitas yang banyak. Semakin banyak aktivitas yang positif, tidak akan pernah itu memberi itu semua. Ego lu sehat, teman-teman. Lu jadi pribadi yang sehat. Pacaran lu sehat, teman-teman ya. Pacaran lu sehat, pikiran lu sehat, karena lu penuh dengan aktivitas, penuh dengan kreativitas, penuh dengan segala halnya yang sangat-sangat inspirasional. Yang ketiga, nah tadi yang saya bilang teman-teman, diri lo adalah tunggal lo sendiri. Maka teman-teman, yuk yang ketiga adalah, sekali lagi teman-teman, yang ketiga ini yang paling penting, ya kan, dunia digital. Carilah hal-hal yang sangat baik sehingga apa yang lo lihat itu masuk di dalam seluruh memori lo, dan itu sangat yang baik-baik. Jadi ketika apa yang kita nonton, apa yang kita lihat, apa yang kita resapi, apa yang kita nikmati di dalam digital itu membuat lo semakin sehat. Maka teman-teman, 3 yang Kak Andre bilang, yuk kita coba terapi, kita coba revisi bro. Teman-temanku semua jangan lupa like, ya kan, subscribe, and komen. Nah, untuk topik-topik berikutnya silakan komen, minta apa aja. Gue banyak ribuan kasus yang kita coba bahas, kita coba menikmati, kita coba mempelajari, kita coba menjawab persoalan-persoalan itu melalui ruang psikologi Kak Andre. Apa? Revisi bro.